Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asniar, NIM 7600117040. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai distosia bahu, di mana distosia bahu ini merupakan salah satu materi yang terdapat dalam mata kuliah kegawat daruratan obstetri. Baik, jadi distosia bahu itu adalah suatu keadaan kegawat daruratan di mana pada saat proses persalinan pervaginal presentasi kepala, bahu bayi tidak dapat dilahirkan. Untuk definisinya, distosia bahu adalah suatu keadaan diperlukannya tambahan manuver obstetrik oleh karena dengan tarikan biasa ke arah belakang pada kepala bayi tidak berhasil untuk melahirkan bayi, di mana insidennya itu sebesar 0,2 sampai 0,3% dari seluruh persalinan vaginal presentasi kepala. Tetapi jika didefinisikan sebagai jarak waktu antara lahirnya kepala dengan badan bayi yang lebih dari 60 detik, maka insidennya meningkat menjadi 11%. Selanjutnya yaitu faktor risiko. Terdapat beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan terjadinya distosia bahu. Yang pertama yaitu bayi cukup bulan yang memiliki ukuran bahu lebih lebar dari kepala. Yang kedua, bayi makrosomia, di mana pada bayi makrosomia yang memiliki berat lebih dari 4 kg lebih berisiko terjadi distosia bahu. Yang ketiga, adanya diabetes pada ibu, obesitas, prolonged pregnancy, excessive fetal size, atau maternal weight gain. Dan yang keempat, dalam keadaan intrapartum, seperti kala 1 yang lama, terjadinya partus macet, kala 2 lama, stimulasi oksitosin, serta persalinan vaginal dengan tindakan. Selanjutnya yaitu bagaimana untuk mendiagnosis distosia bahu. Ada beberapa tanda yang dapat diketahui untuk mendiagnosis adanya distosia bahu ini. Yang pertama, kepala bayi sudah lahir tetapi bahu tertahan dan tidak dapat dilahirkan. Yang kedua, kepala bayi sudah lahir tetapi tetap menekan vulva dengan kencang. Yang ketiga, dagu tertarik dan menekan perineum. Serta yang keempat, adanya traksi pada kepala, tidak berhasil melahirkan bahu yang tetap tertahan di cranial symphysis pubis. Penting pula diketahui, jika distosia bahu sudah didiagnosis atau dikenali, maka prosedur tindakan untuk menolong harus segera dilakukan. Baik, untuk penanganan distosia bahu itu sendiri, hal pertama yang harus dilakukan ketika distosia bahu sudah dikenali yaitu segera meminta bantuan atau ask for help, karena untuk penanganan distosia bahu ini tidak dapat dilakukan seorang diri. Kemudian perlu diperhatikan pula tingkat keberhasilan pertolongan distosia bahu juga ditentukan oleh waktu, di mana pada bayi yang sebelumnya tidak mengalami hipoksia terdapat kurang lebih waktu antara 4-5 menit untuk melakukan manuver melahirkan bahu sebelum terjadi cedera hipoksik pada otak. Dan kemudian untuk sistematik tindakan pertolongan distosia bahu akan dijelaskan sebagai berikut. Setelah sudah didiagnosis distosia bahu dan meminta pertolongan, langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu manuver McRobert, di mana langkah ini dimulai dengan memposisikan ibu dalam posisi McRobert. Posisi McRobert yaitu ibu dalam posisi telentang, kedua paha difleksikan sehingga lutut mendekat ke dada. Rotasikan kedua kaki ke arah luar. Kemudian dapat dilakukan episiotomi. Cara ini akan mempermudah bahu posterior melewati promontorium dan masuk ke dalam panggul. Lalu mintalah asisten untuk menekan suprasimfisis ke arah posterior, menggunakan pangkal tangan untuk menekan bahu anterior agar masuk ke bawah simfisis. Sementara itu, lakukan pula tarikan kepala janin ke arah posterokaudal, namun hindari tarikan yang berlebihan karena akan mencederai plexus brachialis. Setelah itu, bahu anterior lahir. Langkah selanjutnya yaitu sama dengan pertolongan persalinan presentasi kepala lainnya.
Manuver Macrobert ini adalah langkah yang sederhana dan juga aman untuk dilakukan. Langkah kedua yaitu manuver Robin. Masih dalam posisi Macrobert, masukkan tangan pada bagian posterior vagina, lalu tekan daerah ketiak bayi sehingga bahu berputar menjadi dalam posisi oblik atau transversa. Kemudian dilakukan penekanan suprapubik pada posisi punggung janin anterior sehingga membuat bahu menjadi lebih abduksi. Lakukan pula tarikan kepala ke arah posterokaudal untuk melahirkan bahu anterior. Langkah ketiga yang dapat dilakukan yaitu melahirkan bahu posterior, posisi merangkak atau manuver Wood. Baik, yang pertama cara melahirkan bahu posterior. Hal yang pertama kali dilakukan untuk melahirkan bahu posterior adalah mengidentifikasi posisi punggung bayi. Tangan penolong yang berseberangan dengan punggung bayi dimasukkan ke dalam vagina. Selanjutnya, mencari bahu posterior. Telusuri lengan atas dan buat sendi siku menjadi fleksi. Lalu, pegang lengan bawah dan buat gerakan mengusap ke arah dada bayi. Langkah ini akan melahirkan bahu posterior. Lalu, dengan bantuan tekanan suprasimfisis ke arah posterior, lakukan tarikan kepala ke arah posterokaudal untuk melahirkan bahu anterior. Sedangkan manfaat posisi merangkak adalah dapat meningkatkan diameter sagital pintu atas panggul dan mempengaruhi gravitasi yang akan membantu bahu posterior melewati promontorium. Untuk manuver Wood itu dilakukan dengan cara menggunakan dua jari tangan yang berseberangan dengan punggung bayi yang diletakkan di bagian depan bahu posterior. Bahu posterior kemudian dirotasikan 180 derajat. Dengan demikian, bahu posterior menjadi bahu anterior dan posisinya berada di bawah arkus pubis, sedangkan bahu anterior memasuki pintu atas panggul dan berubah menjadi bahu posterior. Dalam posisi ini, bahu anterior menjadi mudah untuk dilahirkan. Setelah melakukan tindakan tersebut, penting diketahui bahwa tindakan selanjutnya yaitu melakukan proses dekontaminasi dan pencegahan infeksi pasca tindakan serta perawatan pasca tindakan. Perawatan pasca tindakan di sini termasuk menulis laporan di lembar catatan medik serta memberi konseling pasca tindakan kepada pasien. Baik, selanjutnya untuk komplikasi. Komplikasi ini dapat terjadi pada janin maupun pada ibu. Komplikasi distosia yang dapat terjadi pada janin yaitu fraktur tulang, yakni tulang klavikula dan juga tulang humerus, serta dislokasi tulang cervicalis, di mana ini terjadi akibat melakukan tarikan dan putaran pada kepala dan leher. Yang kedua, dapat terjadi cedera plexus brachialis, serta dapat terjadi hipoksia, di mana jika terjadi hipoksia dapat menyebabkan kerusakan yang permanen di otak. Sedangkan komplikasi yang dapat terjadi pada ibu yaitu yang pertama perdarahan akibat laserasi jalan lahir, episiotomi, dan juga atonia uteri. Lalu, untuk upaya pencegahan distosia bahu, yang pertama yaitu dilakukan bedah sesar pada persalinan vaginal dengan risiko tinggi, seperti janin luar biasa besar yang beratnya lebih dari 5 kg, janin sangat besar yang beratnya lebih dari 4,5 kg dengan ibu diabetes, selanjutnya janin besar yang beratnya itu lebih dari 4 kg dengan riwayat distosia bahu pada persalinan sebelumnya, serta kala 2 memanjang dengan janin yang besar. Yang kedua, identifikasi dan obati diabetes pada ibu. Yang ketiga, selalu bersiap jika terjadi distosia bahu dan kenali distosia sedini mungkin. Dan yang keempat, perhatikan waktu dan segera meminta pertolongan begitu distosia bahu diketahui. Baik, sekian pembahasan mengenai distosia bahu dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.